Dan selanjutnya waktu dan tempat sepenuhnya kami berikan kepada narasumber kita, dan semoga nanti keluar dari ini kita mampu memberikan aktualisasi dalam kehidupan sehari-hari ilmu bisnis ini, dan dalam dakwah ini kita selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada ustadz kita, guru kita, master kita, yaitu Ustadz Adi Winarto, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Sedikit duduk mawon nggih, karena waktunya lama. Saya agak heran juga. Saya itu sering diterbangkan gara-gara Mbak Suci itu ke berbagai provinsi untuk sedikit bercerita tentang bisnis. Baru kali ini diterbangkan ke Kertosono sini. Berarti yang lokal-lokal itu nggak ada yang pengen tahu sejarahnya pentol bakso ini, malah yang Kalimantan, Sulawesi, Papua saya juga pernah, mereka kirim tiket Pak ke tempat saya, ya acaranya sama seperti aja. Alhamdulillah kali ini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad jaa'a rusulu rabbina bil haqq wa nutu anil jannatu rizquha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Ingkang kula hormati Bapak-bapak Kiai, Bapak-bapak Pilih Sepuh, Bapak-bapak Dewan Guru, Bapak Kepala Sekolah, nyuwun pangapunten kok menawi secara umur saya masih sangat muda sekali, perasaannya muda. Nah kebetulan hari ini saya berbagi ilmu kepada adik-adik semua, jadi tidak mengurangi rasa hormat kepada para Pilih Sepuh pondok ilmu ini. Pertama-tama saya bersyukur kepada Allah atas semua nikmat dari Allah, atas semua pemberian dari Allah, yang mana kita sekalian pada hari ini, pada pagi hari ini, Allah masih memberikan kepada kita sekalian rahmat, nikmat, terutama kita diberikan nikmat sehat, nikmat longgar, bisa mengikuti acara seminar atau motivasi kewirausahaan. Itu semua tidak lepas dari peparing saking Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, atas semua nikmat dari Allah saya ucapkan doa syukur alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya saya bersyukur kepada para perantara agama Islam yang kita sekalian, hati kita sekalian terketuk untuk mengikuti taklim dumateng para kiai, para Pilih Sepuh, para dewan guru. Itu semua adalah lantaran beberapa perantara agama. Tidak mungkin agama Islam itu yang datang dari Mekah Madinah sana sampai ke Indonesia. Itu kalau kita naik pesawat itu 11 jam dari Indonesia naik sampai ke Arab Saudi sana 11 jam. Padahal kecepatannya pesawat itu 800 sampai 900 km per jam. Jauh di sana agama Islam turun kepada Nabi Muhammad SAW. Nyampe ke kita otomatis dengan banyak perantara agama, khususnya yang dekat dengan kita, para kiai, para ulama, para ustadz, bapak-bapak guru, yang dengan kerelaan hatinya dan dengan jerih payahnya kita sekalian bisa tahu ilmu agama dan bisa mengamalkannya. Atas semua amal suri perjuangan para perantara agama, terus dapatkan doa syukur alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan.
Selanjutnya saya bersyukur kepada Bapak-bapak Dewan Guru, adik-adik sekalian atas undangannya, atas kepercayaannya menghadirkan saya sebagai salah satu yang punya usaha di Kertosono ini. Ini suatu kehormatan bagi saya, karena seperti yang saya terangkan, biasanya terbangnya jauh, ini deket-deket aja. Paling tadi saya nganter anak ke situ Ar-Rahman, langsung belok ke sini mungkin hanya 10 menit sampai 15 menit. Biasanya ke bandara tunggu 2 jam 3 jam terbang, perjalanan jauh. Kalau di Kalimantan itu saya pernah diundang ke Tanah Baru melayani antara Surabaya sama Banjarmasin sama jalur daratnya itu jauh banget jalur daratnya sampai ke sana. Alhamdulillah ini deket aja, 15 menit sudah nyampe di sini. Terima kasih banyak. Semoga nanti yang saya sampaikan, karena prinsip saya itu ilmu semakin dibagi semakin berkembang. Jadi tidak boleh ilmu itu ada yang ditutup-tutupi. Kalau ada orang yang belajar ke tempat saya, bahkan untuk resepnya pun bakso oye, bakso kaya, bebek goreng Haji Mabrus, itu orang datang ke tempat saya tidak usah bertanya resepnya apa, nanti kita siapkan. Sudah kita siapkan SOP-nya, resepnya itu kita siapkan. Kebanyakan orang yang datang ke tempat saya, kita ngobrol saja cara jualnya bagaimana. Karena kalau untuk buatnya, prosesnya itu insya Allah kalau kita lihat di YouTube aja, cari resep bebek ungkep lah misalkan, kalau mau cari resep bakso lah banyak. Tapi kebanyakan yang tidak diterangkan itu adalah cara jualnya, istilah kerennya bisnisnya bagaimana, pengaturannya bagaimana, membentuk timnya bagaimana, yang biasanya tidak diterangkan di situ. Kalau panjenengan adik-adik nanti kalau kemana pun nanti belajar, itu jangan melulu tanya resepnya kalau bidang kuliner, tapi tanya cara jualnya, karena yang jadi uang itu jualnya, bukan resepnya. Insya Allah seperti itu nanti kita sampaikan satu persatu. Waktu saya kalau saya lihat di undangan itu 1 jam. Materinya kemarin sudah saya coba, insya Allah tidak ada 1 jam. Nanti saya mohon kalau ada yang mau ditanyakan itu segera ditanyakan. Semampu saya insya Allah nanti saya jawab sesuai dengan praktek yang telah saya kerjakan. Oke, terima kasih. Bisa dimulai. Ini profil saya. Sebelumnya yang tadi saya jelaskan bahwa bebek goreng Haji Mabrus itu hanya satu bagian saja dari beberapa bisnis PT Pentol Bakso Oye. Jadi PT Pentol Bakso Oye itu izinnya sudah lengkap. Di dalamnya ada bakso Oye, ada bakso kaya, ada juga bebek goreng Haji Mabrus. Itu satu perusahaan. NIB, pajak, macam-macam semuanya di PT Pentol Bakso Oye. Makanya kalau kemarin saya diundang untuk bebek goreng Haji Mabrus, saya jelaskan juga bingung, itu hanya bagian kecil saja dari PT Pentol Bakso Oye. Sekalian saya jelaskan keseluruhan perusahaannya. Profil saya, pendidikan terakhir saya S1 Ekonomi Syariah. Saya kuliah terakhir di sini, di Setain Ngelawak Kertosono sini, deket aja. Karena dulu sudah pernah kuliah S1 jurusan manajemen. Ternyata setelah kita kerjakan di dunia nyata, ilmu yang umum itu banyak yang jatuh. Kalau kita mempelajari ekonomi secara umum, manajemen secara umum, itu nanti arahnya ke riba rata-rata. Orang kalau mau usaha pasti mentoknya nanti ke riba. Tapi kalau sudah disiplin ilmunya ke ekonomi syariah, nanti paketnya beda. Arahnya untuk bisnis itu beda. Itu pendidikan saya. Untuk foto sengaja saya jejerne kalau ini
sing rada elek iki gambarnya supaya saya kelihatan keren. Kalau saya jejerkan bintang Korea misalnya saya kalah. Kalau sama patung ini saya agak menang lah sedikit. Pengalaman kerja, saya kerja di PT Telekomunikasi Seluler, PT Telkomsel 10 tahun. Saya kuliah manajemen. Pada waktu kuliah itu saya dapat panggilan di PT Telekomunikasi Seluler, Telkomsel pada waktu itu 10 tahun saya kerjakan. Jadi saya sambil kuliah sambil kerja. Selama 10 tahun saya kerjakan, saya ikut perusahaan besar, saya cari ilmu di sana, dan ternyata dari perusahaan sekelas Telkomsel itu memang kita bisa mendapatkan banyak ilmu yang di sana. Itu saya kerjakan 10 tahun, tahun 2022 sampai tahun 2011 terakhir. 2011 saya pindah ke BMT Barokah di Wawijaya sana. Saya ikut membangun Baitul Mal wa Tamwil, ikut mendirikan, ikut pendirinya juga, ikut sekolah supaya umat Islam itu tidak ke bank, larinya ke BMT. Saya ikut mendirikan, saya kerjakan itu 4 tahun. Alhamdulillah sekarang sudah jadi, kantornya bagus, terus pelayanannya juga bagus, sudah pakai pegawainya sudah bersertifikasi. Saya ikut bangun di situ selama 4 tahun. Nah, yang terakhir saya buat usaha pentol bakso Ohe. Awalnya saya kerja di BMT itu atas perintah dari Bapak Kiai Bini Sepuh yang di sana. Awakmu kok kerja ning Telkomsel pada waktu itu iki enek sing penting. Kita harus bangun Baitul Mal wa Tamwil supaya wong-wong iki ora kena masalah riba. Nah, akhirnya saya ikut mendirikan itu, akhirnya kerjaan kacau. Pagi harus ke Telkomsel, terakhir saya di Kediri, kantor di Kediri itu. Terus saya juga harus mengerjakan pekerjaannya di BMT itu. Nah, pada waktu itu gajinya di BMT 600.000 per bulan. Padahal gaji saya di Telkomsel pada tahun 2000 itu 4.200.000 per bulan, jauh. Terus sama Mbah Yai dibilangi pada waktu kula sowan, Mbah Yai pangapunten kula lek ngerjakke teng BMT niki terus gandeng kalih kerja teng Telkomsel niku mboten kuat otake niku. Isu rono sore rene ono kan kelelahan. Nah, karena para kiai zaman riyen niku istilahnya Jawa niku weruh sak denenge minangah ngoten niku perintahe ngeten. Wis kantormu tinggalan ngono. Iki diewangi. Akhirnya saya pikir-pikir bayaran 600.000 karo petani juta nopo. Aku iki malah nongkrong ya anak bojo seperti itu. Setelah itu saya bilang ke istri saya, kebetulan istri saya juga lulusan pondok, jadi banyak tawaduknya, banyak takdirnya kepada para kiai, para bini sepuh. Akhirnya kita tinggal. Saya resign tahun 2011, saya ikut ke bangun BMT Baitul Mal wa Tamwil, BMT Barokah sekarang yang ada di Wawijaya. Jadi saya kerjakan dengan gaji 600.000. Akhirnya betul kekurangan. Karena dawuhnya Bapak Kiai ngoten, tinggal no kantormu, kerja no iki, tak dongakne muga-muga Allah paring rezeki sing barokah. Jadi dari kata-kata itu saya mulai jualan pentol keliling. Ya. Jadi pagi saya ke kantor BMT di Wawijaya sampai sebelumnya pagi itu saya giling dulu bakso di sini, pasar Templek Kertosono yang kecil itu. Saya giling di situ, pagi subuh pulang saya kasihkan istri karena kita sudah sepakat. Istri yang minta bakso manual itu pakai tangan manual. Setelah itu saya ke kantor di Wawijaya. Di Wawijaya sampai jam 3 pulang saya keliling mulai dari
Wilang Kenceng, Melawah, Tanjung itu keliling setiap sore. Teman saya juga anak-anak kecil itu setiap sore itu alhamdulillah gajinya 600, terus keuntungannya bakso itu satu hari kalau cari uang 100.000 itu gampang bakso pada waktu itu. Jadi dari bakso bisa dapat 3 juta sama 600, balik lagi gajinya tetap baru kayak dungone Pak Yai ngoten kadang. Jadi kerjanya bayaran 600, terus jualannya pentol itu kalau 3 juta kan gampang banget misalnya. Untuk mencari uang 3 juta jualan pentol cilok keliling itu kan orang kadang meremehkan ya, ada jualan pentol. Apa meneh dilamar karo bakul pentol. Dipangani opo kan yo pentol iku tadi wareg. Kadang meremehkan. Padahal pentol itu kalau dikerjakan dengan baik nanti bisa jadi pabrikan. Dari situ akhirnya ekonomi keluarga mulai naik lagi. Mulai naik bertahap dengan jualan keliling itu saya kerjakan selama 3 tahunan. Keliling kampung, jualan terus sambil bantu bangun Baitul Mal buat sambil. Alhamdulillah sampai saat ini PT Pentol Bakso itu bisa membangun lagi satu perusahaan pentol juga, namanya Pentol Bakso Kaya. Kalau adik-adik tahu, Indomaret sama Alfamaret itu adik kakak lah, yang punya sahamnya kemungkinan sama. Kita juga buat itu, kita punya bakso Oye, kita juga punya bakso Kaya. Jadi bakso Oye itu menengah ke atas pasarannya, karena resepnya itu 1 kilo daging, 1 on tepung. Kalau bakso Kaya itu lebih menengah ke bawah. Resepnya itu 1 kilo daging, 4 on tepung. Jadi rasanya agak sedikit berbeda, tapi harganya jauh. Kalau bakso ini dijual 20.000 isi 50, kalau bakso Kaya itu 16.000 isi 50 dengan diameter yang sama, dicetak pakai mesin. Jadi kita punya satu perusahaan, kita punya saingan sendiri. Caranya begitu. Terus kita juga mulai buka bebek goreng Haji Makrus. Itu juga modalnya awalnya dari pentol bakso Oye. Sejarahnya cukup sederhana. Di pabrik itu banyak tamu. Kalau mau makan siang, makan malam, saya harus bawa kalau ke Tosono yang paling representatif pada waktu itu di Brodin sih. Brodin sama tamu Cina-Cina itu, terus banyak tamu supplier. Kita bawa karena saya bilang ke anak-anak itu, iki seumpama apa dhewe gawe warung ngono piye. Supaya tamuku yang ada di pabrik nanti pada waktu makan siang bisa dilayani dengan baik. Alhamdulillah dengan niatan wal yukrim dhaifah menghormat tamu, bebek goreng Haji Makrus bisa sampai sekarang ada 4 cabang. Yang terakhir ini sedang dikerjakan di Warung Jayeng. Luasnya itu 4.600 meter, konsepnya rest area. Seperti itu sedikit cerita, barangkali adik-adik nanti bisa mengambil hikmahnya bahwa sebenarnya yang pertama, kalau orang tua itu dawuh utawa para kiai, para sesepuh itu dawuh, niki dirungokne sing tenanan. Seakan-akan kita tidak tahu nanti kedepannya jadi seperti apa, tapi dengan petunjuknya beliau, dengan doanya beliau, insya Allah setiap kita melakukan usaha, setiap kita melakukan mendapatkan masalah apapun, itu nanti akan ketemu jalan keluarnya. Sekarang selanjutnya kita lihat profilnya PT Pentol Bakso Oye di video nomor 1. Kabupaten Nganjuk bukan hanya tentang tempat yang indah, tetapi juga tentang masyarakat yang ramah dan berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan lingkungan serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
tahun 2020 dan 2021 kita tahu sendiri bahwa negara kita dan seluruh dunia sedang dilanda pandemi COVID-19. Karena yang notabene warga desa Kalianyar ini banyak yang bekerja di luar kota, banyak juga yang bekerja di luar negeri. Dengan adanya pandemi COVID-19 itu, banyak dari mereka yang kena PHK, akhirnya pulang ke desa dan dalam keadaan yang menganggur. Dengan melihat kondisi yang seperti itu, saya punya inisiatif bagaimana kalau kita mendirikan perusahaan desa ini. Potensi pada waktu pandemi yang bagus itu adalah di bidang frozen food. Di online juga bisa dilihat, di marketplace juga dilihat bahwa yang pada waktu pandemi itu yang paling laku adalah makanan khususnya frozen food. Sehingga inisiatif saya lebih besar lagi. Saya membuat PT Pentol Bakso ini, kita bangun pabrik di desa ini. Berbekal prinsip utama yang menjadi fokus kami, yakni pemberdayaan masyarakat desa dan pengelolaan limbah ramah lingkungan. Mari kita lihat secara singkat bagaimana produk kami dibuat, dari pemilihan bahan baku berkualitas tinggi hingga proses produksi yang cermat. Kami berusaha memberikan produk terbaik kepada pelanggan kami. Dukungan karyawan sejumlah 72 orang lebih yang berasal dari masyarakat sekitar berkontribusi terhadap produksi pentol bakso ini sekitar 50 ton per bulan. Kualitas bisa menunjukkan kita sudah mengantongi sertifikat keamanan pangan dari pengawas obat dan makanan, kita sudah punya izin edar, terus dari MUI dan lain-lain kita sudah punya sertifikat halal yang sudah keluar untuk pentol bakso. Tantangan terbesarnya adalah dalam mengelola sumber daya manusia, karena kita tahu pentol bakso itu adalah perusahaan yang ada pedesaan, sehingga warga pentol bakso yang bekerja adalah warga sekitar itu dari berbagai macam latar pendidikan, dari berbagai macam karakteristik. Oleh karena itu, tantangan kita adalah mengelola mereka itu supaya menjadi tim yang baik di tim produksi pentol bakso. Karena saat ini pentol bakso ini bisa begitu berkontribusi untuk masyarakat sekitar. Contohnya dari sisi ekonomi, karena kita juga memberikan gaji yang layak untuk semua pegawai. Alhamdulillah, taraf hidup mereka yang awalnya dari pengangguran, yang awalnya dari PHK, hari ini mereka bisa taraf hidupnya lebih meningkat. Harapan saya, pentol bakso ini, karena kita hari ini produksi masih sangat kurang jauh dibandingkan dengan permintaan, harapan saya nanti kita bisa meningkatkan volume produksi, sehingga dengan meningkatkan jumlah produksi secara otomatis kita bisa juga memasukkan lebih banyak lagi warga desa yang hari ini masih belum mempunyai pekerjaan. Dengan cara itu, desa Kalianyar Kertosono, Kabupaten Nganjuk ini khususnya, dan desa-desa sekitarnya desa Kalianyar ini, semua warganya bisa bekerja di pabrik pentol bakso ini. Kita berkembang bersama, kita maju bersama, kita sejahtera bersama. Awal saya di sini tanggal 24 Oktober awal masuk ke sini waktu COVID. Dari dulu kerja di pabrik karung, karena gajinya nggak sesuai, dibayarnya dipikir, saya coba cari kerjaan lagi, akhirnya dapat di pentol ini. Manggilnya kan di tetangga, Mas. Diajakin waktu saya ada anak-anaknya kan anak kecil, silakan diajakin kerja. Terus saya pikir-pikir lumayan lah buat tambah ekonomi rumah gitu. Konten perbedaan, target kami kebutuhan keluarga, target dari arisan. Alhamdulillah ya, kalau kerja di sini, selama ini cukup untuk makan sehari-hari, untuk kebutuhan yang Ya alhamdulillah Mas, berkat kerja di sini tuh bisa nyenengin anak-anak lah.
PT Pentol Bakso ini karena telah berperan dalam usaha pemberdayaan masyarakat kita serta pengolahan limbah yang ramah lingkungan. Semoga dengan adanya program ini dapat memberikan manfaat lebih bagi perkembangan desa Karyaanyar Kecamatan Kertosono. Semoga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomian harapan masyarakat di desa Karyaanyar Kecamatan Kertosono dengan sebaik-baiknya, dan saya ucapkan yang terbaik. Kami percaya bahwa dengan kerja keras dan komitmen kita dapat mencapai kesuksesan yang berkelanjutan bersama serta menciptakan perubahan yang positif dalam masyarakat dan lingkungan hidup. Maju bersama PT Pentol Bakso Ogi, enak, murah, dan berkualitas. Alhamdulillah itu profil PT Pentol Bakso Ogi. Pada tahun 2023 kita dapat juara 1 UMKM kategori pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan limbah ramah lingkungan. Alhamdulillah. Saya sebetulnya sama anak-anak yang mondok itu agak cemburu saya. Dari kecil itu saya tidak pernah dapat kesempatan untuk mondok seperti adik-adik. Yo sekolah, yo mondok. Saya nggak pernah, karena saya anak nomor 1. Dari kecil itu harus bantu nyekolahkan adik-adik. Saya anak yang paling besar umur SMK itu kelas 3, tapi saya sudah mantu 4 kali. Karena adik-adik itu harus saya yang mantu. Bapak meninggal, terus saya mantu itu sudah 4 anak saya. Jadi terpaksa. Jadi kalau lihat anak-anak mondok itu seneng kan. Anak saya yang SMK itu lulus SMP, dia nembung di depan, aku sekolah ini aja maker, aku kok pengen kuliah sing apik. Saya bilang ke anak saya nggak iso, mondok dulu. Alhamdulillah sekarang kan pondok sudah ada sekolahnya, jadi bisa sekolah, bisa juga mondok. Jadi semua anak saya itu saya arahkan untuk mondok dulu, karena pendidikan zaman sekarang itu perlu diketahui bahwa saya punya teman Cino itu, toko emas kuda Nganjuk itu, orang Cina itu ngajari anak-anaknya itu sejak dini. Itu di orang Cina itu punya sekolah dagang. Rumahnya Nganjuk, sejak kecil itu sekolahnya di sana. TK Sana Karya Kediri yang terkenal bagus dan mahal itu. Berangkat dari Nganjuk jam 4 pagi setiap hari itu dikerjakan. SD-nya juga di Kediri, begitu SMP langsung ke Singapura. Sekarang sudah mulai besok lulus, S2-nya mau ke Jerman. Jadi untuk pendidikan anak-anak Cina itu sekolahnya khusus di sekolah bisnis, sekolah dagang. Kita juga tidak boleh kalah sama mereka. Kalau di sini ada pondok, ada sekolah, agamanya juga dibina dengan baik, ilmu dunianya juga dibina dengan baik. Itu satu fondasi yang kuat. Kalau ilmu dunia saja, misalkan sekolah, kuliah, melulu ilmu dunianya tanpa dasar ilmu agama, paling mentok nanti jadi pejabat terus korupsi di penjara. Tapi kalau dunia yang dapat, agama yang dapat, insya Allah nanti kita bisa bermanfaat. Contohnya satu perusahaan yang kecil ini, hampir-hampir Kertosono saja nggak tahu kalau ada Pentol Bakso ini di Kecamatan Kertosono ini. Yang tahu hanya sebagian kecil saja. Ini saja paling tidak kita bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Video ini ya, ini agak
agak rahasia. Itu kan tertera di situ 50 ton per bulan karena urusan kamar pajak. Itu sebenarnya hari ini satu hari itu 10 ton. Jadi kalau 30 hari 300 ton gitu kan. Oh iya. Itu karena kita untuk publikasi, untuk lomba, untuk publikasi yang buat dari Pemkab Nganjuk itu kita buat 50 ton per bulan. Itu mau di Jakarta kan sudah keren banget itu. Padahal lebih dari itu. Alhamdulillah seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Ini perbandingannya, kalau adik-adik nanti sekolah hanya melulu mindsetnya itu untuk jadi pegawai atau ikut orang. Saya kerja di Telkomsel itu tahun 2002 sampai 2013. 2011 saya mengajukan resign tapi tidak diterima sama kantor, harus menyelesaikan satu proyek, bisa dikerjakan di rumah, jadi saya kerjakan sampai tahun 2013. Gaji saya pada waktu itu tahun 2000 saya masuk, 2002 itu sudah 4.200.000. Hari itu uang seperti itu banyak banget, jarang orang bisa cari gaji yang sekelas itu. 4.200.000, bawa mobil tulisannya Telkomsel, seragamnya keren, itu sudah saya kerjakan sejak tahun 2000. 2002 baru saya naik ke level manajerial, awalnya saya di lapangan. Itu kalau di total 4.200.000 kali 12 bulan, pendapatannya itu 50.400.000 satu tahun. Itu sudah keren. Kalau di sini Nganjuk aja UMR-nya 2.200.000-an sekarang. Itu sudah jauh di atas UMR Nganjuk. Perbandingannya kalau wira swasta penghasilannya 200.000 lah satu bulan, 200.000 itu Gusti Allah paling kecil banget. Kayak satu perusahaan 200 juta itu kecil banget. Kayak Gusti Allah paling. Apalagi ini ada 3 perusahaan. Apalagi ini hanya yang masih 50 ton ini ya. 50 ton segini. Kalau ini sudah bicara yang realnya, ini jauh. Jadi kita 2,4 M per tahun kalau kita dapatkan. Kalau realnya tabungan saya 1 bulan paling tidak saya bisa nabung 1 bulan itu 4 sampai 5 M satu bulan. Keren tadi. Malah Pak Guru mah sampai jadi kepala sekolah itu seangel gitu bisa ngomong. Leres Pak jenengan. Itu saya dapatkan. Berarti itu sudah sodakokan ke sana, dibagi ke sana untuk pembangunan masjid sana, untuk pembangunan masjid sini. Itu semua tanpa saya tunjukkan beberapa pembangunan itu sudah seperti itu semua. Itu masih sisa segitu banyaknya. Ya. Jadi kalau mau berbisnis seperti ini, ini saya ceritakan yang enaknya supaya panjenengan nanti ada niat untuk berdagang. Tapi jangan keluar dari guru, dari ustaz, jadi seperti itu ya. Hebatnya kalau orang berbisnis. Ini sudah saya kerjakan sampai hari ini. Beberapa panti asuhan, beberapa yayasan saya ikut. Di kantor itu ada kan kita aplikasi keuangannya pakai custom istilahnya, pakai custom. Kita pesen dari provider, kita pesen dari perusahaan IT, kita minta laporan keuangan yang tersendiri, nanti sudah terpisah-pisah bagus. Di situ ada item untuk infak dan sedekah. Itu sudah ada item 10% untuk
infak dan sedekah. Jadi setiap bulan dari takmir-takmir masjid yang sudah kita tuju itu ngambil ke sana, tinggal ambil saja di admin-admin ini. Nah, jadi kita setting seperti itu. Nah, alhamdulillah sampai hari ini kalau mau dibandingkan seperti ini. Terus ini cerita suksesnya. Nah, keutamaannya kalau kita nanti berhasil, keutamaan menjadi agniya itu orang kaya. Kalau sahabat itu Abdurrahman bin Auf tadi, keutamaannya kalau kita nanti berusaha, Gusti Allah paling berhasil, terus diberikan jadi orang kaya yang usahanya lancar, orang kaya yang kekayaannya bisa barokah, nanti keutamanya seperti ini yang di bawah. Yang pertama, bisa untuk sanggup ibadah. Beberapa rangkaian ibadah itu memerlukan dana. Jadi kalau adik-adik itu sudah mempelajari rukun Islam ada 5, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Syahadat, insya Allah kalau kita Gusti Allah memberikan kepahaman, diucapkan gampang. Sholat sesuai dengan ketertibannya masing-masing, kesadarannya masing-masing. Kalau sudah bilang ke zakat, itu sudah berbicara tentang uang ya. Zakat fitrah sih wajib 2,7 kilo setiap pada waktu puasa itu, semuanya wajib bayar. Yang tidak punya atau yang tidak punya wajib bayar. Tapi kalau zakat emas, zakat hijrah, zakat juru, zakat perniagaan, zakat emas itu hanya bisa dikerjakan orang-orang yang punya uang, orang-orang yang punya harta. Terus haji, umroh juga gitu. Haji, umroh itu hanya bisa dikerjakan orang-orang yang punya harta. Meskipun ya ada yang haji umroh itu meskipun memang itu panggilan dari Allah. Allah memanggil bukan orang yang mampu istilahnya, tapi Allah memampukan orang yang dipanggil. Secara umum begitu memang. Tapi doa kita akan lebih cepat terkabul. Nyuwunlah Allahumma balighna Makkah wal Madinah wal Arafah. Ya Allah, datangkan saya ke Mekah dan Madinah. Warzuqna hajjal mabrur, dan berikanlah saya haji yang mabrur. Wa do'ana wa firlana wa kamna anta maulana mansurna ala qawmil kafirin. Doanya seperti itu. Tapi kalau nggak ada uang, kita bingung karena haji itu harus bayar 25 juta sekarang untuk porsinya. Kalau mau cepat 300 juta haji furoda, itu kita harus bayar. Nah, doa kita akan lebih cepat terkabul lantaran Gusti Allah paling rezeki yang banyak dan barokah. Jadi kita berusaha berdagang, ilmu yang dikasihkan kita berusaha berdagang untuk meraih 5 rukun Islam itu. Semuanya bisa dikerjakan dengan sempurna. Kalau kita sudah bisa mengerjakan, bisa umroh setiap tahun, bisa haji setiap tahun, itu alhamdulillah rukun iman, rukun Islam itu kita bisa kerjakan dengan sempurna untuk satu ibadah. Contoh ibadah haji dan umroh. Terus ini contoh perjalanan umroh. Kalau kita punya banyak uang,
itu adik-adik sekalian ya, pernah mimpi atau tidak ibadah umroh? Itu hanya bisa dikerjakan kalau kita Gusti Allah paring rezeki yang banyak dan melimpah dan barokah. Setiap tahun bisa ke sana. Bahkan kalau kita ada uang seperti tadi sudah saya kerjakan, ini bukan pamer ya, karena ini adik-adik harus tahu kalau kita punya uang yang banyak, Gusti Allah paling rezeki yang barokah, hal seperti itu insya Allah lebih mudah kita kerjakan. Saya pernah umroh itu privat, hanya berdua saja. Terus dari biro perjalanan umrohnya juga membawakan petugasnya dua, suami istri juga. Jadi kita beribadah dengan khusyuk, berdua saja, naik kereta cepat, sing jalannya naik bis 5 jam, naik kereta cepat 1,5 jam. Itu kita coba semua, pesawat yang VIP kita kerjakan semua. Itu hanya karena kita sama Allah diparingi rezeki yang banyak yang barokah. Kalau nggak ada uangnya juga bisa, tapi tidak bisa seintens kalau kita punya rezeki yang banyak. Terus selanjutnya bisa memberi hadiah haji dan umroh. Ya. Hadiah itu kalau cuma HP, TV, alat elektronik, sepeda motor itu sudah biasa. Sekarang kalau kita punya rezeki yang banyak, yang barokah, hadiah itu sekarang sudah mulai beralih ke haji dan umroh. Ini contohnya. Ibu, adik, semua keluarga. Ini ibu saya yang biru. Beliaunya kalau minta, sesok aku daftar umroh, berangkat. Tinggal calling bironya, paspornya kirim, tanggalnya berapa, berangkat. Bisa. Adik-adik juga gitu, kalau sudah longgar, hadiahnya 1 tahun sekali kita juga kasih hadiah ibadah umroh. Terus ini masnya, mas sama istrinya, mas itu sama istrinya. Terus ini adiknya istri. Itu sudah ya. Kalau untuk memberikan hadiah itu, alhamdulillah dengan sangat mudahnya, karena sudah uang itu kalau barokah sudah dikasih sana sini untuk hadiah sana sini, sisanya itu masih banyak juga. Yang kedua, bisa lebih mudah praktek budi luhur. Budi luhur itu kita bisa berbuat baik kepada masyarakat atau tetangga sekitar. Contohnya ini. Contoh ini, kita bisa bagi-bagi parsel tiap tahun ke warga sekitar, RT, RW, kepala desa masing-masing. Terus bagi-bagi hadiah ke pegawai-pegawai kita juga bisa. Jadi kita kegiatan rutin berbagi ke pegawai-pegawai, hadiah sepeda motor, mesin cuci, macam-macam. Itu biasanya anak-anak yang kerja itu sedang.
bisa kita kerjakan setiap tahun. Dari biasanya 200 KK yang kita bagi, sekarang sudah mulai ke 2 desa, Desa Kalianyar sama Desa Tanjung. Jadi 2 desa sudah. Jadi kita beribadah juga kita bisa berbuat baik kepada tetangga sekitar. Berbagai pulau hanya karena undangan seperti Mas Anasnya ini. Ini kebetulan kan nggak terbang di Kertosono ya. Kalau sudah keluar Jawa itu, Pak minta foto KTP-nya gitu biasanya para pengusaha itu. Kalau saya kirim foto KTP nggak satu, saya kirim saya sama istri. Jadi dibelikan 2. Jadi saya bisa jalan-jalan ke beberapa pulau yang ada di Indonesia hanya lantaran di pabrik juga bisa untuk pembelajaran anak-anak TK, SD, SMP. Sekarang sudah mulai anak-anak PKL dari SMK Negeri Kertosono, SMK Negeri Jombang, SMK Negeri Baron sana, terus SMK swasta itu sudah MOU sama kita secara rutin PKL di tempat kita dan semuanya gratis. Makan, penginapan, semuanya kita kasih gratis di PT Kenton Bakso. Ini juga kita punya mobil bisa untuk nobar. Mobilnya kan polos pada waktu nobar Piala Dunia, ini juga bermanfaat. Bonusnya selain bisa berbagi sama tetangga-tetangga, kita bisa jalan-jalan Turki. Kerajaan Ottoman, Malaysia, Singapura, Universal Studio Singapura. Ini di Madinah. Ini lihat terus satu hari nanti. Karena kita bisa menyenangkan keluarga. Senyumnya aja kan beda. Senyumnya orang punya uang sama nggak punya kan beda. Senyumnya itu lebar. Istri saya uang belanjanya 1 bulan itu 70 juta rupiah. Skincare-nya
kita harus, kalau sudah Gusti Allah paring rezeki, kita berusaha dengan keras. Seperti moto saya tadi, kerja mempeng tirakat banter, berdasarkan dalil qad aflahal mujahidul muslim. Sungguh-sungguh beruntung orang yang bekerja keras dan hidup sederhana. Kerja keras itu apa saja dikerjakan, yang penting halal, berjualan, dan hidup sederhana itu tergantung rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Bosone Pak Yai yang saya terima kerja mumpung tirakat banter itu, lek awakmu untuk bayaran 1.000 ditabung sing 50.000. Jadi kalau kita punya gaji 100.000, yang 50.000 ambil ditabung. Terus mati urip cukup no kanggo 50.000 awal. Jadi itu sudah saya kerjakan mulai awal. Kalau gaji saya misalkan 4 juta, 2 juta saya tabungkan. Dengan cara itu alhamdulillah kita bisa membangun bisnis sampai saat ini. Bisnisnya lancar, izinnya lengkap, pajak juga bayar lengkap, bapenda juga baik. Jadi kalau kita mau jalan-jalan kemanapun aman, pegawai juga dibayar BPJS, semuanya tertib, negara juga tertib, infak juga tertib, sedekah tertib, zakat juga tertib. Jadi secara umum di urusan dunia kita juga tertib, secara umum yang urusan sama Gusti Allah kita juga tertib. Dengan cara itu alhamdulillah rezeki itu tidak habis-habis, ada terus datang. Nah, insya Allah seperti itu. Ini yang terakhir ya, jangan lupa senyumnya. Target kita nanti melihat ini, senyum istrinya, senyum orang tuanya, jangan pacarnya loh ya. Pacar nggak pakai. Pacar itu nanti istrinya, ibunya, bapaknya, pakde-pakdenya, semua dikasih hadiah supaya senyumnya bisa seperti ini, lebar. Itu karena kita mendapatkan rezeki dari Allah. Insya Allah seperti itu. Next. Oke, terima kasih. Semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Adi Narto tentang yang telah disampaikan kepada kita. Tidak terasa sekarang tidak terasa waktu sekarang menunjukkan jam 9 lebih 22 menit. 1 jam lebih beliau menyampaikan ilmunya, gagasannya, ide kreatifnya sampai bisa menelurkan kemanfaatan untuk orang banyak. Adik-adik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi beliau menyampaikan tentang bagaimana kompetitor kita yaitu orang-orang Katolik sampai memimpikan anaknya itu dididik sejak kecil itu sudah menjadi seorang pengusaha sampai dia dewasa. Kemudian kalau kita melihat realitas di negara Indonesia itu kan, dulu kalau Romai Rama mengatakan jumlah penduduk Indonesia itu sebanyak 270 juta jiwa. Nah, di antara sekian banyak itu ternyata 82% itu adalah penduduk beragama Muslim, 18%-nya itu non-Muslim. Akan tetapi catatannya adalah 50 pengusaha sukses, 8 diantaranya itu orang Muslim, 42 itu non-Muslim. Tapi dari sekian itu, makanya dari sini kita belajar semua dari data itu, kemudian kita mengharapkan pencerahan kepada Bapak Adi Narto terkait dengan bisnisnya. Dan alhamdulillah pada hari ini kita dicerahkan sekali. Dan semoga niat baik adik-adik, Bapak Ibu semuanya dalam bidang keagamaan, tapi tidak lepas dengan dunia usahanya. Kalau dulu pesantren itu cikal bakalnya di abad 13 ketika saya surat apel mempunyai 3 bulan dan berkembang pesat di tahun 2012 ada 72 pesantren, 72.000 pesantren yang tersebar di Indonesia. Harapannya adalah nanti adik-adik keluar dari YTP itu seluruhnya mampu membuka pesantren sendiri-sendiri dan menjadi pengusaha sukses semuanya.
pertanyaan untuk perempuan. Saya harapkan mengajukan maju ke depan, okay? Kemudian menyampaikan nama lengkap dan asal kota dari mana. Laki-laki 2, perempuan 2. Nanti kalau waktunya masih cukup kita buka cermin pertanyaan lagi. Monggo adik-adik laki-laki. Terus supaya lebih seru, yang mau bertanya saya kasih hadiah. Hadiahnya satu pertanyaan, uang tunai 100.000 rupiah. Pertanyaannya harus bagus, kalau nggak bagus ya. Assalamualaikum Pak, saya mau izin bertanya. Nama saya Muhammad Fauzan Akbar dari kelas 11-1. Saya mau bertanya, upaya apa yang Bapak lakukan ketika perusahaan sedang mengalami penurunan, dan jika perusahaan mengalami kenaikan, bagaimana cara mempertahankannya atau meningkatkannya?
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berliana Velanur Aziza dari kelas 11 Di sini saya mau bertanya, Pak, jenengan kan mendirikan Mental UY sebegitu besarnya. Jelas pasti itu ada rintangannya, Pak. Gimana cara menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. Kami ulangi lagi pertanyaan dari adik-adik. Ini sebetulnya pertanyaan terakhir ini sama dengan pertanyaan yang pertama tadi. Yang pertama pertanyaan dari kelas 1 tadi, kelas 2 juga dari Surabaya. Bagaimana respon atau strategi Pak Adi ketika perusahaan itu mengalami penurunan? Apa yang dilakukan dalam menyelesaikan persoalan tersebut? Pertanyaan kedua dan keempat sama dari Mas Farizi sama Mbak Vela tadi. Bagaimana Adi menyelesaikan segala rangkaian kegagalan dalam menghadapi persaingan yang ketat di tengah-tengah kompetitor yang ada, kemudian menyelesaikan rintangan-rintangan itu apa yang dilakukan. Kemudian pertanyaan ketiga tentang Mbak Ayunda tadi, ketika Pak Adi memulai bisnis karena samina waktokna dari dawuh Pak Kiai, yaitu menjadi untuk keluar dari Telkomsel, kemudian memulai dari usia kecil-kecilan yaitu bakso keliling, kemudian mencapai mendapatkan ilham ya, atau inspirasi mendirikan bakso monggo itu ada 3 pertanyaan. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang lain nanti disiapkan. Tadi sama istri saya, dompet saya di sini. Jadi saya tipe-tipe laki-laki yang jarang pegang uang saya. Kalau keluar dompetnya nanti diisi sama istri. Lo nggak jajan. Ini boleh dihabiskan. Saya jelaskan. Meskipun kita berangkat dari dawuhnya Bapak Kiai, Bapak Ulama dalam memulai bisnis, itu kita juga tidak boleh melakukan bisnis itu sembarangan ya. Saya punya tim yang di pabrik bakso itu ada timnya lengkap, kepala pabrik ada, admin keuangan ada, admin produksi ada, mandor-mandor bagian produksi ada, gudang juga ada. Jadi meskipun kita bekerja dengan awalan yang terpaksa karena nasihatnya dari Poro ini sepuh, tapi itu kita kerjakan juga dengan manajemen yang bagus. Itu gunanya kita sekolah. Saya sekolah jurusan manajemen itu, tapi yang saya senang pakai yang ekonomi syariah ini, kalau titelnya ini, yang jurusan ekonomi manajemen cuma untuk pengetahuan aja. Itu kita harus kerjakan dengan profesional juga. Di Pentol Bakso Kaya juga gitu, mereka punya kepolo sendiri lah, punya rentetan admin sendiri. Di bebek goreng Haji Makros juga begitu, dia punya kepolo bebek goreng, punya kepolo toko, punya admin-admin, punya bagian keuangan, punya kasir, dan lain-lain. Semuanya lengkap. Bahkan saya pribadi itu hampir-hampir
gak usah delok pabrik, gak usah delok warung, gak usah delok bakso oye, gak usah delok bakso kaya, dia berjalan dengan sendirinya. Saya tinggal haji misalnya 2 bulan, saya cuma terima laporan setiap hari, laporan masuk. Kan kita pakai laporan keuangan yang custom ya dari provider. Jadi begitu admin input, pemasukan, pengeluaran, pembelian misalnya jam sekarang jam 9, bebek 10 pak itu di admin sana masuk, di tempat saya juga masuk. Jadi kita kerjakan profesional. Meskipun kita jauh dari tempat usaha, kita bisa ngecek real time. Jadi setiap detik ada penjualan, di situ juga kita bisa lihat. Jadi kita kerjakan yang profesional. Tiro sepaknya ini kok sampai kita nanti berusaha awake dhewe iki ditumpaki karo donya. Kuwes to awake mungkin usahane ngibadahe ora lancar. Aja sampai ditumpaki donya. Awake dhewe sing kudu numpaki donya. Dapat rezeki kita gunakan untuk kelancaran beribadah. Jadi itu kita kerjakan dengan profesional yang satu. Kita pakai tim. Jadi bukan saya sendiri yang bekerja. Saya meeting karena tim saya itu anak-anak muda. Kalau meeting akhir bulan, misalkan Haji Makros, saya ikut timnya Haji Makros meeting. Awalnya dari rumah saya juga sudah punya rencana. Nanti saya mau usul, kalau bisa Haji Makros ini karena perkembangannya bagus, kita buka di 20 kecamatan di Kabupaten Nganjuk. Rencana saya bilang begitu. Tapi begitu meeting, kepala bebek goreng, dia kan presentasi. Pak, di Nganjuk kita seperti ini Pak, pelanggannya segini, setiap hari kita bisa dapat omset segini. Terus di Wonojaya juga gini, di Kertosono kita pindah online lebih besar, hasilnya gini. Ini kalau kita sudah paling tidak Nganjuk itu 20 kecamatan kita punya, dari 4 penjuru itu kita punya 1 titik minimal 6 lah Pak di Nganjuk. Kita harus mulai buka ke Kediri, kita buka ke Jombang. Rencana saya yang 20 kecamatan di Kabupaten Nganjuk kalah sama rencana timnya bebek goreng Haji Makros itu. Jadi yang pertama itu kita pakai tim. Jangan biasakan bekerja sendirian. Terus juga jangan, terus yang tadi masalah persaingan. Haji Makros atau Petol Bakso ini, alhamdulillah kita sama sekali tidak perlu memperhitungkan pesaing. Kita cuma perlu memperbaiki, contohnya Haji Makros, 1, kualitas. Kita punya dapur yang terpusat. Jadi online itu tidak ada yang motong bebek lah, diungkep lah, itu tidak ada. Dapurnya terpusat jadi 1. Kita punya timnya namanya dapur pusat, punya kepala sendiri, punya admin sendiri. Dia tugasnya memproduksi. Haji Makros beli pon-pon, kunir, jahe, laos 1 bulan itu 100 juta. Bayangkan hanya untuk masukkan ke daging bebeknya supaya rasanya enak itu 100 juta terbuang. Itu dikerjakan di dapur pusat 1 itu memperbaiki kualitas. Yang kedua, menjual semurah mungkin. Haji Makros kan jualnya 15.000 ya 1 porsi. Itu sudah kita hitung 15.000 itu tetap untung meskipun sedikit. Karena brand kita bebek goreng, orang datang pasti mencari bebek goreng. Mereka tidak berpikir kalau di situ juga ada minumannya. Es tehnya Haji Makros itu harganya 5.000. HPP-nya paling 2.000, jadi keuntungannya sekitar 3.000. Tapi itu pun tehnya kita juga tidak membuat teh yang sembarangan. Kita datangkan ahli teh dari Jawa Tengah sana, orangnya ke sini, terus kita orangnya ngajak ke mall, ngajak ke Bravo sana. Dia pilih tehnya. Teh kan ada, kalau belum tahu ibu-ibu atau mbak-mbak yang buat teh, teh itu ada yang wangi, ada yang sepet, ada yang gurih. Nah itu dicari di lokal sini. Kalau di Haji Makros itu ketemu merek Dandang, merek ini rahasia perusahaan juga, merek Bambu,
teh merek istri saya kalau resep itu dandang, gopek, sama gardu, ya 3 itu diracik jadi satu, jadi ada sepetnya, ada gurihnya, ada wanginya, jadi satu dengan treatment yang lain. Kalau jenengan buat kan tinggal dipanasin gitu ya. Kalau dari ahli teh enggak, satu harus pakai minimal air pegunungan, TDS-nya di bawah 1, nggak boleh lebih. Air gondokan nggak enak, rasa tehnya kurang kuat. Terus 2, kalau pakai es harus pakai es tub. Apa baru digodok ditarani plastik di lembuan kulkas ini nggak payu, nanti rasanya beda. Terus harus pakai gula batu. Gula batunya itu juga dari Jawa Tengah sana. Gula batunya juga yang warnanya itu bukan yang putih, yang di Indomaret Alfamaret putih, yang nggak ada di pasaran itu warna kuning. Itu nanti treatmentnya juga berbeda, cara merebusnya, cara gawe itu apa? Bahasa Jawa ini juluwi. Kalau di tempat kita bilang itu madunya itu supaya cepat. Kalau pakai gula langsung itu larutnya pada waktu orang beli lama. Biasanya kita larutkan dulu dengan campuran yang ada timernya, sehingga tehnya itu meskipun harganya 5.000 itu juga dibuat dengan sepenuh hati, pakai ahli teh. Jadi kita menjaga gitu, harga murah, kualitasnya bagus. Jadi sekarang kita sudah mulai beranjak ke yang ketiga, kita memperbaiki pelayanan. Yang kerja mulai apa sing itu ya maca, cantik-cantik, yang laki-laki ya maca ganteng-ganteng, terus bahasanya mulai diatur. Dan yang keempat, kita juga sudah mulai membuat tempat yang senyaman mungkin. Artinya kalau menghadapi persaingan, kita sama sekali tidak memperhatikan persaingan. Yang penting harganya murah, rasanya enak, tempatnya nyaman, pelayanannya bagus. Itu sudah cukup. Yang lain nggak usah diperhitungkan, karena nanti yang lain akan ikut kita. Ini caranya nyanyi Haji Mabrur jangan. Kalau orang makan, meskipun sesama pemain kuliner mesti bilangin gini, wah gak ngerti Haji Mabrur, sodako ini masa bayang ini tidak 15.000. Rata-rata seperti itu. Sehingga beberapa pesaing bahkan sekarang beli bebek ungkep di tempat kita. Tidak saya bilang mereknya karena merek-merek terkenal, itu beli bebek ungkepnya di tempat kita. Kita kirim lah, Nganjuk banyak, ke Malang, hotel-hotel, kafe-kafe itu beli bebek ungkep. Dari tempat kita kan harganya 13.000 bebek ungkep yang belum digoreng itu. Dia olahan di tempat kita, jual di sana-sana. Yang terakhir ini kita dapat dari wali kota Palembang. Di Palembang kan kita kirim lewat ini Gunung Hanta, Rosalia itu bis. Kirim beberapa box ke sana, 1,5 hari nyampe. Di sana juga warung bebek goreng. Itu dari tempat kita. Ada yang buat cuma untuk sodakoan, misalkan artis itu yang Bang Sri itu, Babi Jakarta kan, itu setiap hari Kamis itu dikirim. Nanti di sana buat Jumat Berkah, ya ini bebek ungkep yang dari kita. Jadi itu ya untuk persaingan ya. Tadi banyak yang dari. Jadi kita hampir-hampir kalau usaha itu jangan mikir pesaing, mikir konsentrasi ke dagangan kita sendiri, supaya enak, supaya murah, pelayanan bagus, dan macam-macam itu. Jadi seperti itu. Persaingan mulai dari keliling, kalau diceritakan panjang kalau mulai dari keliling karena itu banyak. Singkatnya gini, saya awalnya keliling, setelah itu ada yang mau ikut, saya buat rombong banyak, hampir 70-an orang tinggal bawa ke tempat saya sepeda motor, dia berangkat pakai rombong saya, dagangan saya, nanti pulang setor. Itu berjalan hampir 1 tahun lebih, terus banyak yang nipu, rombongnya dijual lah, orang setor lah, dari 70-an lebih tinggal 2 orang, jatuh lagi.
Setelah itu saya mulai jualan ke kantin-kantin, pondok, sekolah, SMA, SMP itu jualan ke sana, naik terus, jatuh lagi pernah. Yang terakhir pada waktu pandemi, proyek itu yang seperti yang di video tadi itu mulai naik lagi karena kita sudah bisa memanfaatkan teknologi. Oh satu lagi, saya punya tim IT, saya punya kantor khusus marketing online. Jadi dari banyak, di situ ada 12 meja komputer yang ngurusi khusus untuk online. Live, ada live-nya, TikTok kita punya. Biasanya anak-anak PKN dari jurusan desain komunikasi biasanya ikutnya di situ. Kalau yang dari jurusan Buga ke pabrik, kalau dari jurusan perhotelan ke bebek goreng biasanya. Jadi saya juga punya satu tim marketing online. Jadi meskipun kita berangkatnya dari petunjuk dari Bini Sepuh untuk meninggalkan kantor beralih ke usaha itu, tapi kita juga kerjakan itu dengan profesional. Jadi gak asal-asalan jualan. Kita pakai tim, kita pakai manajemen yang bagus, kita pakai aplikasi keuangan yang bagus supaya tidak ada celah kebocoran untuk PT Pentol Bakso ini. Pegawai yang bekerja itu diusahakan istilahnya tidak bisa memanipulasi data karena sistem. Terus untuk pegawai kita juga memikirkan kesejahteraannya. Pegawai di tempat kita mulai dari yang produksi sampai tukang yang bekerja di tempat kita itu ada sarapan pagi, ada makan siang, ada sembako setiap bulan. Jadi gajinya itu utuh. Kalau dia lembur, makannya 3 kali, pulang nggak usah bikin makanan lagi. Di tempat saya seperti itu. Pagi datang, sarapan, kerja, jam 12 makan, terus kerja lagi sampai jam 3 sore. Jam 3 sore kalau belum selesai dilanjutkan, mulai hitung jam 3 lembur per jam. Jadi kita gaji per jam kalau sudah mulai lembur. Dan dengan cara itu alhamdulillah yang bekerja juga semangat, mereka juga sejahtera. Ada yang lain? Sampai dulu ya. Terima kasih. Terakhir ya, saya harap ada 4 pertanyaan. Yang pertama dari Dewan Guru, laki-laki 1, kemudian perempuan 1, ibu guru, kemudian kelas 10, karena kelas 11 sudah, perempuan 1 kelas 10, laki-laki, kemudian perempuan 1 kelas 10 perempuan. Maju ke depan, masuk. Jujur dari hati ke hati, untuk pertanyaan saya nggak dikasih uang nggak apa-apa, karena saya ingin menanyakan masalah akhirat, masalah ibadah, masalah akhirat. Sejujurnya saya ini baru pertama kalinya terkejut melihat ada seorang hamba Allah yang betul-betul terlihat penerapannya dalam
fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan, cara panjenengan tirakat niku pripun, konsepnya pripun, kemudian istiqomahnya bagaimana, sehingga saya bisa melihat di sikap jenengan derajat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haytsu la yahtasib wa may yattaqillaha wattaqullaha wa yu'allimuhu Allah. Nah, jadi saya ingin menanyakan masalah tirakat panjenengan bagaimana, karena sejujurnya yang saya butuhkan bukan uang 100.000 tadi, tapi pembaruan konsep diri dan sikap yang ada pada diri saya, dan ini untuk motivasi diri saya sendiri. Matur suwun. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Tawa Putra Mulia dari kelas 1 asal Surabaya. Pak badhe taklet. Bagaimana jenengan menyusun pola pikir untuk semua bisnis jenengan bisa maju besar dengan kemampuan jenengan miliki dan usaha menurut jalur langit yang jenengan gunakan. Mungkin cukup itu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Majida, saya dari kelas 10-2. Saya di sini mau bertanya, bagaimana cara untuk membentuk mentalitas wirausaha sejak dini menurut Pak Adi? Karena hal tersebutlah yang dapat kita terapkan sejak sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Maya. Kali ini saya ingin bertanya bahwa untuk memberi nama pada sebuah usaha itu kan memang tidak sembarangan ya Bapak. Kenapa panjenengan memilih nama bakso Oye dan bebek goreng Haji Mangrus? Tentunya nama itu kan mungkin harus unik ya, tidak boleh terlalu banyak, terdiri dari beberapa kata, mudah diingat, dan mungkin memberikan mencerminkan usaha panjenengan. Jadi saya tuh sedikit bertanya-tanya, kenapa diberi nama Oye, kenapa diberi nama Haji Mangrus? Terima kasih. Terima kasih telah disampaikan oleh beberapa pertanyaan yang diajukan kepada narasumber kita. Yang pertama tadi terkait tentang gerakan panjenengan. Ini yang nopo mungkin kita bisa mengambil pelajaran dan bisa mempraktekkan gerakan yang panjenengan lakukan sehingga menjadi besar usahanya. Yang kedua, bagaimana menyusun pola pikir sehingga mencapai titik yang paling sukses itu dari titik yang paling rendah. Kemudian yang nomor 3 adalah mempersiapkan generasi sejak dini untuk menjadi seorang pengusaha. Tips dan trik dari panjenengan itu bagaimana? Kemudian terakhir dari Bumaya tentang nama brand itu seringkali itu seperti apa? Kok bisa ada nama tersebut? Monggo. Oke, terima kasih. Saya jawab satu persatu. Masalah tirakat kan tadi sudah dijelaskan, moto saya kerja mentok tirakat banter. Secara harfiah artinya kerja sungguh-sungguh dan hidup sederhana. Tapi dalam pengamalan kita juga harus yang kepada Allahnya kita harus punya amalan andalan. Amalan andalan itu sesuatu yang kita wajibkan untuk diri kita sendiri tanpa ada istilahnya orang yang menyuruh. Kita harus punya. Tidak perlu banyak-banyak, yang penting rutin. Dalilnya saya lupa. Sedikit saja yang penting rutin.
yang saya kerjakan, yang pertama mungkin nanti bisa dipraktekkan. Kalau puasa saya nggak begitu kuat karena ini perutnya meronta-ronta kalau puasa. Terus yang saya kerjakan setiap hari rutin sedikit saja. Kalau terlalu besar, terlalu banyak amalan itu saya nggak bisa. Saya bawa apa yang untuk zikir, astagfirullah yang hitung itu nggak sempat saya. Kadang neng pabrik delok cak kerja lali, delok atau jangan sampai terlena pakai alat hitung zikir itu. Zikir sekarang itu kadang juga mengganggu. Waktunya ada Pak Yai ceramah, astagfirullah. Jadi hati kita itu cuma satu, nggak bisa ngurungok ceramah Pak Yai kalau zikir itu nggak bisa, harus satu-satu. Kadang yang kebangetan itu zikir kalau ngurungok ceramah, nggak masuk. Zikirnya juga itu ilmu ini kalau boleh Pak Yai juga merasuk nih jero hati karena hatinya cuma satu. Yang saya kerjakan, yang pertama saya cukup sholat subuh, setelah itu saya wajibkan untuk diri saya sendiri satu hari itu membaca Al-Quran minimal 3 ayat. Kalau saya biasanya itu setelah sholat subuh saya baca surat Yasin, baca, direnungi, maknane kaya ngopo sampai ke makna artinya dikerjakan. Itu hanya butuh waktu mungkin seperempat jam. Itu dikerjakan itu kok. Terus setiap dalam melakukan keputusan sudah di meeting itu jangan lupa kita harus neng Indonesia itu kita punya jimat, kalau punya ibu minta doa ke ibunya. Ibu saya anaknya kan banyak yang pengusaha, showroom ada macam-macam. Dari sisi keuangan dia sama sekali tidak kekurangan. Adik teko nyanyi, adik teko nyanyi. Saya sendiri juga gitu. Prakteknya gini, kalau saya mau misalkan buat haji makrus, aku lumbung ini, sikile ibuku tak dene kene tak pijeti. Bu, kalau bagi buka warung, nyuwun tulung ditungane, karo pijeti kan. Iki lek jalo-jalo, tapi lek ibuke sampeyan sugih, duwe jagung tumpukan karo pijeti. Duwe ngon-ngon pite ya Bu, nyuwun jagunge tak karung itu gak bakal nolak dikei. Nah saya praktekkan gitu. Saya pijeti kakinya, terus saya bilang, Bu kalau bagi buka warung, Patihan Lowo, tulung dongane. Motor mesti dongane, karo dipijeti dongane. Jadi satu kita punya andalan untuk diri kita sendiri, satu kita harus juga berbakti untuk orang tua, ya. Terutama yang punya ibunya. Itu jangan sampai ketinggalan. Sak pinter-pinternya awake dhewe sudah diputuskan hasil meeting, hasilnya gini, jangan lupa kalau orang tuanya itu bijaksana, pinter, guru, pengusaha, tanya, Pak, seumpama saya begini bagaimana? Tapi kalau orang tua itu tidak sekolah, kalau dijalui usul malah dadeke ruwet. Caranya itu dipijeti sing enak, dilosolo, jaluk donga. Mau buka di sini minta doa. Dengan cara itu alhamdulillah semua usaha yang kita kerjakan berjalan dengan lancar. Terus tadi ada yang tanya kalau ada rintangan gimana? Rintangan itu kalau orang usaha paling ya polisi lah atau gitu ya. Itu caranya gini. Kita lengkapi izinnya, sebelum lengkap ya memang polisi datang kita hadapi karena usaha izinnya belum lengkap pada waktu itu. Sekarang sudah lengkap, kalau polisi datang ya ngopi biasa, ditanya mau apa surat keterangannya kita sudah lengkap. Sebelum itu BPOM belum datang, polisi teko bingung itu undangan yang Polda, BAP macam-macam. Itu daripada foto-foto gak lengkap saya bayar ke sana, saya datang ke masjid. Bilang sama Mbak Yai, masjid ini kok panas ngeten kudune dipasang kanopi ngeten Pak Yai. Gak nek duit telek. Tak bawakan uangnya, niki antone Pak Yai. Tak kei, niki dipasang kanopi mawon. Kula enten masalah kali polisi ngeten izine kurang lengkap, nyuwun tulung jenengan dongake. Dongake ya ngeten. Dongake karo Mbah Yai mulai akhirnya kita dapat ilham yang baik pada waktu itu.
Nah ini aku kolaan daging teko pabrik-pabrik gede-gede kan sebulan 200-an juta, saya telepon salesnya, Mas aku itu urusan karo polisi, maksud awakmu gak nyewangi belas. Nah, enggak nyewangi itu gak tak tukoni loh awakmu. Akhirnya datang pengacaranya dari perusahaan besar kan banyak. Pengacara-pengacara datang, kita dibantu ke Polda sana. 0 rupiah akhirnya. Jadi tanami masjid jadi bagus, kita jarian situ. Akhirnya masalahnya selesai, kita dapat izin dari BPOM, izinnya keluar, halalnya keluar, seperti itu. Jadi lebih kalau rintangan itu dihadapi, tapi tetap kita berusaha cari jalan yang baik, cari pertolongan dari Gusti Allah. Caranya itu, istilahnya kalau kita nurun Gusti Allah lah, bangun masjid, bangun aula, bangun tempat pendidikan untuk Gusti Allah, orang dulu nggak ini kan. Karena ada yang menjelaskan harus infak sedekah rasa diharap para ganti, tapi nggak gitu. Gusti Allah juga berhitung sama kita. Istilahnya apa? Teng ayat itu masalul ladzina yunfikuna fisabilillah kamasali habatin. Kayak ini wong nandur las-lasan biji padi 1 di tanam. Nanti akan